Yang pertama berkaitan dengan kezaliman itu umum ya. Kezaliman itu umum. Kepada muslim, kepada non-muslim, kepada binatang, umum. Larangan kita berbuat dosa, berbuat zalim itu umum. Kepada siapapun dan apapun. Ingat ya, sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada seorang wanita masuk neraka karena zalim kepada seekor kucing. Bayangin, sama kucing. Terhadap binatang saja kita disuruh untuk kemudian berkasih sayang. Ini di saat yang sama juga sebagai bantahan ketika ada orang menuduh agama kita ini agama yang keras, intoleran. Orang-orangnya tidak bersosialisasi, orangnya kaku, orangnya kasar. Weh, kami karena binatang bisa masuk neraka loh. Nabi kami itu gelarnya Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang loh. Semua umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu ketika mendustakan Nabi yang mesti Allah binasakan habis sak generasi kecuali yang beriman. Lah kalian ini yang kafir-kafir ini nggak binasa sekarang karena Nabi kami yang harusnya jadi Nabi kalian juga. Ya, di antara makna Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah kasih sayang Allah untuk segenap yakni alam semesta. Itu artinya adalah tidak diazabnya sekarang orang-orang yang mendustakan beliau. Itu karena Nabi Muhammad. Oke, maka jawabannya adalah seperti yang disebutkan di awal, umum. Bahwasanya kezaliman itu, yakni kisos itu akan ditegakkan umum untuk siapapun. Walaupun tentunya berkaitan dengan yang ulun sebutkan tadi, bahwasanya ada ditegakkan kisos di Arasat di antara sebagian pendapat ulama itu di antara orang-orang yang beriman saja. Ya. Karena ulun sebutkan tadi di awal ada khilaf kapan kisos itu ditegakkan, sebelum kejadian siratkah atau di Arasat setelah sirat berarti. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan Syekh Utsaimin di antara yang berpendapat kisos itu sebelum as-sirat. Dan ini diantara juga yang menguatkan. Kenapa? Karena semuanya akan ditegakkan yakni hukum antar umat manusia, antar binatang saja Allah tegakkan kok. Kata Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, kambing-kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing-kambing yang bertanduk yang mungkin ketika di dunia membuli mereka. Selesai kemudian hukum Allah ditegakkan antar binatang, kemudian Allah jadikan mereka habaan mansura. Allah jadikan mereka jadi abu, jadi debu. Selesai. Tapi ditegakkan dulu. Artinya antar binatang saja Allah tegakkan hukum. Apalagi antar manusia. Bahkan ada sabda Nabi Muhammad menyebutkan, takutlah kepada Allah untuk berbuat zalim kepada seseorang walaupun dia adalah orang yang fajir. Takutlah akan doa orang yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kepada doa orang yang dizalimi sekalipun dia pendosa. Kalau kita kerucutkan pendosa di sini tentunya seorang mukmin tapi pelaku maksiat. Tapi kita umumnya jangan berbuat zalim. Walaupun tentunya ketika kezaliman kita ditransfer misalnya ke orang kafir, kebaikan itu tidak bermanfaat buat mereka. Karena mereka kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara umum, maka kezaliman itu berlaku untuk semuanya dan kita dilarang berbuat zalim kepada bahkan non muslim sekalipun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun punya pengajian Minhajul Muslim dan ada bab adab terhadap orang kafir. Beberapa pengajian adab terhadap orang kafir. Kita punya adab kepada non muslim. Di antaranya kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Bahkan ketika Anda ngutang, kan rata-rata supplier barang apapun mereka, ya. Sedikit kaum muslimin yang kemudian jadi distributor, jadi supplier produk tertentu, mereka semua. Anda ngutang nih, kemudian sudah jatuh termin, Anda kemudian nggak bayar-bayar, itu zalim loh. Anda zalim sama orang kafir. Ada hitungannya? Ada. Nggak semena-mena kita. Jangan mentang-mentang mereka kafir, ancaman mereka neraka, kemudian kita semena-mena enggak. Karena bisa jadi kemudian di akhir hayatnya Allah subhanahu berikan mereka hidayah, kan kita nggak tahu.
Kita tidak bisa pastikan orang itu surga, pastikan orang itu neraka kecuali dengan dalil. Wah, ini orang soleh pasti surga nih. Nggak bisa dong. Akhir hayatnya bisa tergelincir, kita nggak tahu. Walaupun kita mengharapkan soleh sampai meninggal. Wah, ini orang yang pelaku maksiat pasti neraka nih. Nggak bisa. Kecuali dengan dalil. Jelasnya surga Nabi Muhammad, jelasnya surga para sahabat, jelasnya nerakanya Abu Lahab. Nah, itu dengan dalil. Di luar itu tidak boleh kita memastikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.